Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 81. Pesawat sederhana itu merupakan alat, sebetulnya alat bantu untuk mempermudah aktivitas kita dalam melakukan sesuatu. Pesawat sederhana itu ada jenisnya. Yang pertama katrol, yang kedua itu ada bidang miring, yang ketiga adalah tuas atau pengungkit. Kita ke yang pertama dulu, yaitu katrol. Katrol itu berfungsi untuk membelokkan gaya sehingga berat beban tetap sama dengan gaya kuasanya, tetapi dapat dilakukan dengan mudah. Ini contohnya kayak di yang sumur-sumur. Kita kan kalau narik ember, nimba, itu kan kita lebih mudah karena ada bantuan katrol yang roda di atasnya itu. Nah, itu namanya katrol. Katrol dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol tunggal, dan katrol majemuk. Untuk gambarnya ini. Yang pertama itu adalah katrol tetap. Ini cirinya adalah yang panah ke arah bawah. Kemudian yang kedua adalah katrol tunggal. Ini cirinya dia panahnya ke atas. Nah, yang ketiga itu katrol majemuk atau katrol ganda. Jadi dia ada dua-duanya. Ini contohnya yang bawah juga. Nah, biasanya talinya itu bisa lebih dari 2 dia. Gitu. Ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian yang kita akan bahas adalah selanjutnya adalah KM atau keuntungan mekanis. Jadi ketika kita menggunakan pesawat sederhana, apapun itu jenisnya, biasanya kita akan mendapatkan KM atau keuntungan mekanis. KM atau keuntungan mekanis adalah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menggunakan pesawat sederhana, atau bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Jadi ini mempermudah kita. Kemudian KM untuk katrol itu tergantung dari katrol apa atau jenisnya seperti apa. Nah, yang pertama ini adalah katrol yang pertama tadi adalah katrol tetap. Katrol tetap itu KM-nya selalu sama, yaitu selalu tetap, yaitu 1. Jadi katrol tetap itu KM-nya 1. Katrol tunggal itu KM-nya selalu 2. Jadi KM-nya 2 untuk katrol tunggal. Kemudian untuk katrol majemuk itu KM-nya atau keuntungan mekanisnya tergantung dari jumlah talinya. Jadi ketika jumlah talinya ada 4 seperti ini contohnya, 1, 2, 3, 4, maka KM-nya itu sama dengan 4. Ini kita abaikan aja ya. Nanti abaikan yang F1/4 ini bagian dari rumus sebetulnya. Nah, untuk kita bahas yang KM. Jadi untuk katrol majemuk itu tergantung jumlah tali. Sekali lagi, KM dari katrol majemuk adalah tergantung jumlah talinya. Kemudian selanjutnya adalah bidang miring. Nah, bidang miring ini biasanya kita gunakan atau orang gunakan itu ketika menaikkan barang dari bawah nih kita ke atas truk misalnya, bisa box, meja, lemari dan lain sebagainya. Kan kalau misalnya diangkat walaupun rame-rame tetap sulit. Jadi caranya adalah mempermudah menggunakan bidang miring. Nah, bidang miring ini komponennya ada di buku. Silakan dibuka di buku halaman 84. Ini beda simbol aja dengan yang di buku ya. Kalau seandainya ngikutin di buku juga nggak apa-apa. Ada W itu adalah beban, gaya beban, atau kalau di buku itu namanya FB. Terserah kamu mau pakai W atau FB, bebas. Kemudian ada F ini adalah gaya kuasa. Kalau di buku FK. Kita ngikutin di buku aja kali ya, biar sama. Yang ini FB, yang atasnya adalah FK. Kemudian ada di sini S itu jarak atau apa namanya, panjang bidang miringnya. Jadi jarak dari bawah ke atasnya itu S. Atau kalau di buku L, kita pakai buku L. Kemudian yang H, ada H itu adalah ketinggian. Nah, ini tingginya. Nah, kemudian selanjutnya untuk KM dari bidang miring itu juga ada di halaman 84. FB dibagi FK. Di sini W sama W per F ya. Jadi FB dibagi FK sama aja, boleh. Sama dengan L dibagi H atau S dibagi H. Nah, untuk KM ini bisa pilih salah satu.
mau pilih salah satu ya, jadi tergantung apa yang diketahui. Kalau yang diketahui FB dan FK ya kamu pakainya FB dan FK aja, S per H nya nggak usah dipakai. Tapi kalau diketahuinya S dan H atau L dan H itu ya udah kamu pakai yang itu aja satu. Pokoknya ini KM pilih salah satu saja, nggak usah dua-duanya. Oke, kemudian penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh penerapannya. Yang tadi, ini contohnya yang tadi truk lah kita anggap gitu, menaikkan benda dari bawah ke atas. Kemudian paku ujungnya itu kan dibuat miring supaya tajam. Kemudian tangga juga itu dibuat miring. Kemudian skrup, kapak, pisau, matabor, pahat dan lain sebagainya. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang yang tuas. Kenapa ini dipisah? Karena tuas pembahasannya ternyata lebih banyak dibandingkan bidang miring dan katrol. Kita next ke video berikutnya ya, yang masalah tuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.